Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Rafa, siapin. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Iya, Bu Guru absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada, ya. Dinda, Habib tidak ada? Ya, tidak ada. Aishwara, ya. Cheryl, Hanun, Fatia tidak ada. Java, Alisa, Aza, Kanza, Farikin, ya. Tino, Nizar, Rafa, terus Razik, Shinta. Ya. Jadi yang tidak berangkat Habib dan Fatia. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi malam sudah belajar? Sudah belajar apa? Coding. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran coding dan KA. Di kelas 5 ini baru pertama kali ya? Oke. Dikeluarkan dulu bukunya boleh? Ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Tadi malam sudah belajar belum? Sudah. Ya, coba Rafa dibuka bukunya. Berpikir komputasional itu apa? Oh, cara berpikir seperti ilmu komputer. Oke, boleh. Ada yang lain? Tidak ada. Tidak. Di pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah dapat menerapkan langkah-langkah dalam suatu proses menjadi tahap-tahapan yang lebih sederhana dengan tepat. Ini ya, apa itu berpikir komputasional? Proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien.
Ya. Dalam ilmu komputer proses ini dilakukan sebelum menulis coding atau pemrograman. Jadi dalam komputer itu tidak langsung cling, jadi itu tidak, tapi itu ada step-stepnya atau langkah-langkahnya. Nah, itu namanya coding atau pemrograman. Lalu bagaimana cara berpikir komputasional? Nah, dalam berpikir komputasional itu terdapat 4 landasan. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pola, ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan fokus di dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Nah, dekomposisi itu proses pemecah masalah, mengurai tugas yang besar menjadi potongan-potongan tugas yang lebih kecil. Maksudnya itu tugas yang kompleks menjadi lebih kecil-kecil untuk diselesaikan. Misalnya pernah menjadi, coba kalian bayangkan, kalian menjadi panitia dalam lomba 17 Agustus. Ya. Coba apa aja yang perlu disiapkan dalam lomba 17 Agustus? Apa? Makan kerupuk. Makan kerupuk. Lombanya, terus apa lagi? Balap aja. Hah? Balap karung, apa lagi? Apa? Keprok banyu, terus ada lagi? Nah, kalau berbagai macam kegiatan itu, kalau dikelola atau dihandle satu orang aja, kira-kira berat apa ringan? Misal Rafa yang menghandle kerupuk, Rafa yang menghandle balap karung, Rafa yang menghandle tadi apa? Kelereng. Kira-kira Rafa keberatan tidak? Keberatan. Makanya diapain kalau berat itu? Tugasnya dibagi. Jadi ada yang pegang balap karung, ada yang pegang kelereng, keprok banyu. Nah, jadi tugas yang besar kita pecah menjadi beberapa bagian kecil. Kamu handle ini, kamu handle itu, kamu handle ini. Nah, begitu. Terus, misal tadi apa kamu dapat apa? Makan kerupuk. Makan kerupuk juga ada yang perlu disiapkan kan? Yang perlu dipersiapkan dalam lomba kerupuk apa? Kerupuknya, terus talinya. Wes, sampun. Iya, itu ada tali, ada kerupuknya, ada lagi catatannya. Nanti kalau nggak dicatat lupa. Iya toh? Nah, itu tugas yang besar dibagi menjadi tugas yang lebih kecil. Itu namanya dekomposisi. Jadi kalau kamu tugasnya ada banyak, kamu mengerjakannya secara terpisah. Aku ngerjain ini dulu, habis ini, habis itu. Namanya dekomposisi. Dekomposisi itu dapat dilakukan ketika melakukan kegiatan sehari-hari seperti tadi. Jadi panitia lomba 17-an. Terus menyiapkan tas sekolah, memasak makan malam, membersihkan kolam ikan, membuat kegiatan 17-an, membuat perencanaan keuangan bulanan. Misal kayak gini, tas sekolah. Menyiapkan tas sekolah sendiri? Ya. Dalam menyiapkan tas sekolah, apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas? Buku, apalagi? Pen, apalagi? Pensil. Nah, ada berbagai macam. Nah, ini bagannya. Tugas yang besar dibagi jadi tugas kecil. Tugas kecilnya lagi bisa dibagi lagi. Misal tadi tugas besarnya, ini lomba 17-an. Terus dibagi lomba karung, lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk kita bagi lagi. Ada alat dan bahan. Alat-alatnya tadi ada tali, ada gunting.
terus bahannya ada kerupuk, ada cetan. Nah, itu diuraikan lagi jadi lebih kecil. Nah, seperti itu. Ada lagi nih, menyiapkan tas sekolah. Tas sekolah, kira-kira yang perlu disiapkan ada peralatan sekolah dan peralatan lainnya. Peralatan sekolah ada buku. Bukunya buku apa? Diuraikan lagi. Oh, ada buku tulis, ada buku paket. Alat tulisnya apa aja? Ada pulpen, pensil, penghapus, macam-macam. Kemudian peralatan lainnya apa yang kamu mau bawa di sekolah? Biasanya ada bawa bekal, atau bawa jaket, atau bawa apa lagi? Sarung. Sarung mau itu sholat duhur, ya. Itu kita uraikan. Namanya ini berpikir dekomposisi, ya. Nah, sekarang kita akan diskusi. Tak bagi kelompoknya ya. Tak bagi kelompoknya. Nanti kalian tiap kelompok itu ada permasalahan sendiri-sendiri. Kalian pilih, dicentang. Ini ya. Ini LKPD-nya. Nanti ditulis nama kelompok, terus anggotanya. Terus kalian yang ini dicentang, kalian dapat yang apa atau kalian pilih yang mana. Terus dibuat ini. Diisi. Langkah-langkahnya bagaimana. Setelah itu jawab yang bagian C. Ya, gampang. Nah, sebelum tak bagi ini, Bu Guru mau ngeliatin video ini dulu biar lebih paham. Disimak. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Farah. Aku adalah siswa kelas 4 SD di SD Nusantara. Saat di sekolah, aku dan teman-temanku mendapatkan tugas dari ibu guru. Aku mendapatkan tugas seni rupa sebagai pekerjaan rumah. Tugasku adalah membuat kerajinan tempat pensil dari botol plastik bekas. Bagaimana ya cara mengerjakan tugas tersebut agar lebih mudah? Aha, aku mempunyai ide. Sebelum mengerjakan tugas tersebut, aku akan mengurai tugas. Apa itu mengurai tugas? Mengurai tugas adalah memecahkan tugas besar menjadi potongan-potongan tugas kecil. Sehingga dalam mengerjakan tugas seni rupa tersebut, aku bisa memecahkan tugas tersebut menjadi potongan-potongan tugas kecil. Kalian perhatikan potongan tugas-tugas berikut ini ya. Aku akan membagi tugas menjadi 2 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Lalu aku mengurainya menjadi potongan tugas-tugas kecil. Seperti yang pertama, menyiapkan botol plastik bekas. Yang kedua, menyiapkan kertas berwarna. Yang ketiga, menyiapkan alat pemotong seperti gunting dan cutter. Yang keempat, menyiapkan perekat seperti selotip bermata 2. Yang kelima, menyiapkan spidol hitam. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan kardus. Lalu pekerjaan yang kedua, aku bagi lagi menjadi beberapa tugas. Pekerjaan yang kedua yaitu membuat tempat pensil dari botol bekas. Tugas yang pertama yaitu potong botol bekas menjadi 2 dan gunakan botol bekas bagian bawah. Yang kedua, lapisi botol bekas dengan selotip bermata 2 untuk merekatkan botol dengan kertas. Tugas yang ketiga, tempelkan kertas menutupi seluruh sisi lengkung botol. Tugas yang keempat, menambahkan hiasan agar tempat pensil dari botol plastik bekas terlihat menarik. Tugas yang kelima, tempelkan tempat pensil yang sudah jadi di atas kardus yang sudah dilapisi dengan kertas berwarna. Nah, dengan menguraikan tugas besar menjadi tugas kecil, maka aku tidak akan kebingungan dalam mengerjakan tugas tersebut, karena tugas tersebut menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilakukan. Gimana? Sudah lebih paham? Oke, Bu Guru bagi kelompoknya terlebih dahulu.
Ada yang ditanyakan tidak materinya? Hah? Tidak. Satu kelompok isinya 5 orang ya. Grup pertama, Tino, Dinda, Hanun, Sheryl, Farikin. Grup 2, Sinta, Ara, Razik, Kanza, Alisa. Grup 3, Nizar, Azza, Rafa, Java. Silakan berkelompok ke tempatnya sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yuk. Ayo bergerak. Ya. Kelompok 1, 2, 3. Aku belum kelompok Ayo. Sini kelompok 1. Kelompok 1. Kok gak ngerti ini loh kelompok 1, coba. Tino, Dinda, Hanun, Sheryl, Farikin, sini. Kelompok 2, Sinta, Ara, Razi, Kanza, Alisa. Udah di sini. Kelompok 3, Nizar, Azhar, Rafa, Java. Razi, kamu kelompok yang mana? Sini tas itu. Razik kelompok 2 Razik. Sebentar baterainya mau habis. Ini kelompok 1. Kelompok Kanza, sini tak Kanza. Kelompok 2. Kelompok 3. Dia sendiri. Ditulis dulu nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terus anggotanya siapa aja. Ditulis nama panggilannya tidak apa-apa. Nama panggilan aja tidak apa-apa. Terus dikerjakan, iya. Tulis 1, kelompok 1, anggotanya ditulis 1, 2, 3, 4, 5, ini ditulis semua. Nah, yang lain mikir ini. Didiskusikan bertiga sini. Ini dekomposisi dalam menanam kebun sayur. Langkah apa saja yang perlu dilakukan? Ini dijelaskan apa aja ya. Coba ini berdiskusi. Nih, udah ditulis nama kelompoknya. Sudah. Ini didiskusikan. Nih, ini tentang menyiapkan makan malam. Ya, yang perlu disiapkan apa aja? Tulis. Langkah-langkahnya ditulis di sini. Sini kan saya sini dah. Dah? Bisa? Belum. Belum, ditulis dulu namanya.
Namanya ini aja, nama panggilan aja enggak apa-apa. Yang lain ini diskusi, ada yang nulis, ada yang berdiskusi, ini langkah-langkahnya dikerjakan. Pakai pulpen, pulpen mana Rafa? Nah, itu pulpen ini. Ya ini sesuai. Dicentang. Dicentang. Itu ada centangannya. Maksudnya? Ya, caranya bagaimana? Nulis anggaran bisa kan Ke bawah boleh, ke samping boleh, terserah dirimu. Ayo, di mana? Itu dulu, baru itu. Tino sebelah sini tak ben kelihatan. Tino ndak kelihatan. Tino sebelah sini, geser, geser, sing raket ah, sing raket. Sing raket, sing raket. Biar pada kelihatan semua ini. Sini. Ayo, waktunya berapa menit ya? 10 menit. 10 menit ya. Sampai jarum panjang di angka 7. Di angka 7 nanti kita presentasikan. Ya. Iya, benar. Ayo Razik diskusi lah, kamu kok di situ? Sini loh, geser sini, geser sini. Sampai jarum panjang di angka 7. Ayo. Ini kenapa?
Alat buat menyiram tanaman. Teko air. Oh ya tinggal. Teko air tidak apa-apa wis. Memang murah. Razi, kamu kok melamun? Sini lu, Zik. Saya pit. Sanyo, Sayur. sayur. Iya. Sayur kangkung. Sayur buat makan rusa ya. Iya, kangkung buat makan rusa. Ini kan sayuran apa sih? Sudah tadi mana itunya? Loh, ayo. Iya. Ini ditulis dulu. Nggak usah. Kan ini kan ini. Yang C ada sendiri, nanti dikerjakan di sini, tulis di sini. Ini dikerjakan dulu. Yo. Ayo, ada waktunya loh, ayo. Sini, Mbak, sini. Diskusi. Diskusi. Langkah pertama ini membersihkan kolam ikan. Bagaimana caranya ini? Terus ya. Nah, itu loh, coba aja tulis. Tulis. Mana? Bisa. Tanahnya harus bagaimana? Terus Beda-beda bu ini. apanya? Apanya yang beda-beda? Oh, permasalahannya. Iya, berbeda-beda. Tiap kelompok permasalahannya beda-beda. Tanahnya bagaimana? Terus harus diberi apa? Biasanya kalau biar subur. Dua isi jiro dulu. Boleh. Nggak usah ya, nggak apa-apa. Nggak di koma aja, nggak apa-apa. Satu ini loh, nggak buat ajak diskusi. Kok nggak usah sini lo, geser sini lo. Kenapa? Isen. Ya Allah, karo kancane kok isen. Iya, aja sendiri. Dia tukar. Tukar wes. Diskusi, ikut diskusi lo ya. Anak bujang. Tidak apa-apa, kalian kan berbanyak ini. Ayo berdiskusi sini. Sudah? Yuk, cepetan. 5 menit. Tidak apa-apa. Tidak harus dikasih nomor juga, tidak apa-apa. Diberi koma juga tidak apa. Kan lanjut gitu.
Sembarang apa kira-kira diberi komando beri Ayo Tin, berdiskusi Tin. Itu loh, dibantuin. Ayo, sudah belum? Jangan lupa yang bagian C ini juga dijawab. Nah, itu apa pertanyaannya? Jangan lupa bagian C juga dijawab. Ini ada lagi pertanyaannya. Yang C juga dijawab loh ya, jangan lupa. Oke, baik. Iya.
Udah selesai? Belum? 3 menit ya. Apa itu? Ini ala-ala. Stabilo ala-ala. Ya, sudah. Oke. Kelompok ini sudah belum? Belum. Oke. Masih 2 kelompok. Yuk. Ya. Kalau yang tadi dijawab itu nggak apa-apa. Atau karena Iya, udah ini aja. Yang ini. Oh, yang satu ini. gitu tuh kalau Tuh. Keuntungan pemecahan masalah menjadi langkah kecil. Apanya? Apa keuntungannya? iya. Keuntungannya ini masalahnya menjadi lebih bla 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 bagaimana? Apanya nggak muat? Nah di sini kan banyak. Ini luas sekali ini, cukup. Yang mana? B. Lah ini yang B. Yang C dijawab di sini ya. berarti tulis satu. Ya, 1 apa? Coba B. Terus bawahi lagi nomor 2. Sudah diskusinya? Sudah. Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 1. Kelompok surat aja wes kelompok 1. Silakan maju ke depan. Semuanya maju. Tidak usah. Ayo, hei. Hei. Sini, sebelah sini. Maju ke depan. Ke sini. Apa sini, ke sini? Sini aja. Tidak kenal itu sinar. Kenapa Farikin? Ketua Bu. Tidak apa-apa. Siapa yang mau itu dulu? Yuk. Tapi ngomong, masa ngerti sekelingin. Yang lain tolong ini presentasi yang di depan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggota Tino, Seril, Farikin, Dinda, Hanun,
akan mempresentasikan hasil karya kami. Persiapan alat dan bahan. 1. Sekop. 2. Pupuk. 3. Benih sayur. 4. Teko air. 5. Pot tanaman. Bentar. Kalian dapat dekomposisi apa? Belum dijelasin tadi. Menanam kebun sayur. Apa, Cah? Dengar tidak tadi? Apa Mbak sih Bandar? Coba ulangi lagi. Kebun sayur. Menanam. Kebun sayur. Nah, gitu ta sing banter. Menanam kebun sayur. Tadi apa aja yang pertama? Sekop. Sekop. Pupuk. Apa? Pupuk. Benih sayur. Benih sayur. Teko air. Terus? Pot tanaman. Ya, lanjut. Kue. 2. Persiapan lahan. 1. Lahan yang bersih. 2. Lahan yang subur. 3. Penanaman. 1. Siapkan sekop untuk menggali tanah. 2. Dan siapkan pot. 3. Lalu siapkan tanah dan pupuk. 4. Lalu masukkan benih. 4. Lalu disiram. 2. Dan 1 minggu sekali dikasih pupuk. Kelompok yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, apa menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Sudah cukup? Coba Bu Guru lihat dulu. Ini kertasnya. Loh, iya yang C belum selesai ya? Dijawab dulu yang C. Satu, apa keuntungan memecah masalah menjadi langkah kecil? Keuntungannya, tugas akan menjadi lebih ringan. Setuju tidak? Memecah masalah menjadi lebih ringan. Setuju? Ya, lanjut. 2. Apa tantangan saat menyusun langkah-langkah? Tantangannya adalah harus berpikir secara kritis. Oh, boleh. Ini kelompok 1 dapat menanam kebun sayur. Persiapan alat dan bahannya ada sekop, pupuk, benih sayur, teko air, pot tanaman. Ada lagi tidak kira-kira? Udah cukup. Udah ada pupuk. Persiapan lahan yang bersih, lahan yang subur. Ada lagi? Ini apa? Yang ketiga, penanaman. Siapkan sekop untuk menggali tanah. Siapkan pot, lalu siapkan tanah dan pupuk, masukkan benih. Yang keempat, perawatan, disiram apa ini? 1 minggu sekali diberi pupuk. Ada yang mau nambahkan? Menyiraminya kalau bisa setiap hari. Ini mau nanam apa ini? Sayur apa? Sayur apa? Bongkai itu apa? Sayur? Arti. Tidak tahu. Tomit. Sayur tomat. Tomit. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dikumpulkan sini. Sini, Mbak.
Kelompok 2 apa kelompok 3 dulu? Ya, silakan. Halo guys. Kom sini. Berarti kau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan diskusi kami. Kami beranggotakan Kanza, Ara, Aza, Alisa, Sinta. Ya, lanjut. Memasak nasi, siapkan beras dan air. Setelah itu beras Bentar, kamu dibersihkan dapat dengan dekomposisi air. apa dulu kelompok ini? Oh, baca anjir. Dekomposisi apa? Tentang apa? Memasak Memasak makan malam, boleh. Ya boleh. Iya, lanjut. Memasak nasi, siapkan beras dan air. Setelah itu beras dibersihkan dengan air bersih. Setelah itu beras dimasak sampai menjadi nasi. Ya, pertama memasak nasi. Tadi langkah-langkahnya. Lanjut. Memasak sayur, siapkan sayuran. Setelah itu sayuran dibersihkan dengan air bersih dan sayuran dipotong, dan setelah itu sayuran akan dimasak dan disajikan. Ayam goreng. Memasak ayam goreng. Siapkan memasak ayam ayam goreng. goreng. Setelah itu dibersihkan sampai bersih. Setelah itu dipotong-potong dan siap digoreng. Menyiapkan buah. Siapkan buah lalu dicuci dengan air bersih. Dipotong-potong. Setelah itu ditaruh di piring lalu siap disajikan. Iya. Ada yang mau menambahkan langkah-langkahnya? Tidak ada. Lanjut yang C. Boleh. Apa keuntungan memecah masalah menjadi langkah kecil, pekerjaan menjadi ringan? Oh iya. Apa tantangan saat menyusun langkah-langkah? Berpikir dengan keras. Apa ya? Berpikir dengan keras. Berpikir dengan keras. Ya, boleh. Ada yang menambahkan? Gak ada. Sudah, sini lihat dulu Bu Guru. Nanti Bu Guru mau menambahkan di situ dulu. Kelompok 2 dapat menyiapkan makan malam. Yang pertama yang perlu disiapkan itu bukunya jatuh. Memasak nasi, terus memasak sayur, ada memasak lauknya ini ayam goreng, dan menyiapkan buah. Ini langkah-langkahnya seperti ini. Siapkan beras dan lain-lain ini. Ya, boleh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan boleh duduk kembali. Kelompok 1 siapa? Kelompok 3. Kelompok 1 sudah kok iso. Siapa? Aku tak kene wae aku. Tak kene wae. Aku tak kene. Pertama kan siapa? Siapa pertama? Piye iki? Didengarkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami akan Kami dari kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rambutan. Oh, dapat apa? Dapat tentang apa itu di komposisinya? tentang membersihkan kolam ikan. Membersihkan kolam ikan. Ya. Apa? Langkah pertama? Langkah pertama. Mengeluarkan ikan, mengambil ember, mengisi air, cimplung, lalu serok ikan. Gimana Java? Ayo dengar tidak? Coba Java ulangi sing lebih keras. Mengeluarkan ikan, mengambil ember, mengisi air, cemplung, lalu serok ikan. Ya. Lanjut langkah kedua. Langkah 2, menggosok akuarium, mengambil sabun, mengambil air, lalu mengambil kain basah, membersihkan akuarium. Ya. Ketiga, mengisi air, mengambil selang, memasang selang ke keran, lalu membuka saluran keran. Masukkan ikan, mengambil cemplung, lalu mengambil ikan di ember, lalu diserok dan dimasukkan ke akuarium. Sabar. Berantarlah kerupuk aku. Ya sini. Loh, itu yang C belum dijawab. C. Lanjut yang C, lanjut yang C. Yang kedua. Apa? Gimana nomor 2 tantangannya? Sudah ada. Ya, kelompok 3 dapat dekomposisi tentang membersihkan kolam ikan. Langkah yang pertama, dia mengeluarkan ikannya dulu. Terus membersihkan akuarium, disabunin, mengambil air, digosok. Terus yang ketiga, mengisi air, setelah itu dimasukkan lagi ikannya. Ya, boleh. Ini yang ke itu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tempat mana sih? Ya, di situ. Bu Guru ada contoh games tentang dekomposisi, namanya lewat Scratch. Nah, nanti kalau kalian di rumah bisa buka namanya Scratch Meet Edu, ya. Nanti bisa dicoba di rumah. Nah, siapa yang mau coba ini di depan? Siapa yang mau coba di depan? 1. Ini diklik. 1. Ayo. Java. Farikin. Ayo sini Farikin. Ini Kin, diklikin. Dibaca apa itu? Apa aja Gin yang perlu dimasukin?
Nah, itu ya. Di bawah tidak itu. Ya, apalagi? Ada lagi? Coba klik akuariumnya. Nah, apa itu keterangannya? Ya. Oke. Sudah. Dah. Nah, itu salah satu contoh dekomposisi dalam permainan Scratch itu ya. Kalian bisa coba di rumah nanti. Nah, hah? Mainnya ini tak catetin. Gamenya namanya ini loh, tak catetin ya. Nah, kalian ketika aja di Google kayak gini, nanti muncul. Ya, ada macam-macam di Google. Ya. Di Google. Pengen lagi? Ya, kapan-kapan next time di pembelajaran selanjutnya kita main game. Masih semangat tidak? Tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ini kenapa buka terus ya? Sudah paham belum materi yang ini? Sudah tak belum? Kalau sudah, dibuka lagi bukunya halaman berapa? Ya, halaman tadi berapa ya? Ini loh, halaman 8. Itu ada 5 soal. Ini dikerjakan individu, ya. Individu. Bukumu mana? Ayo sini toh diambil. Ini bukumu ini. Punya Java mana? Dibuka halaman 8. Nomor 1 sampai 5 dikerjakan di buku tulis. Ya. Waktunya 5 menit aja ya. Tidak usah sama soalnya. Mau kemana ini? Loh, pakai buku apa? Pakai buku tulis. Sing apa? Ya wes ya. Seadanya. Terserah. Kerjain sendiri-sendiri. Dikerjain sendiri-sendiri. Kerjanya. Oh, ini kembali ke tempatnya. Ya wes, enggak apa-apa wes. Udah setelah apa? Seadanya. Iya. Tidak usah. Tidak apa-apa. Nanti itu ya menyediakan buku sendiri, buku tulis tentang coding dan KA, ya. Terserah Razik lah. Ya. Iya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Isinya aja kok, nggak usah sama soalnya. Sudah? Belum? Sampai jarum panjang angka 9 ya. Ini gimana ya? Gimana? Ambon, ya. Iya, di situ semua. Sudah ya? Yang sudah dikumpulkan di mejanya Bu Guru. Semoga bener kabeh, amin.
Ya Allah, titik. Ya. Duduk Seril. Yang sudah duduk. Yuk, yuk sudah selesai. Sudah, ya dikumpulkan. Kita harus sini dulu. Kurang berapa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yuk selesai, selesai. Dikumpulin Mas. Ayo udah. Enggak apa-apa, dikumpulin. Sitin. Di depan, dikumpulkan di depan. Ya, Azza. Itu dikumpulin, Cinta. Tadi kita sudah belajar apa? Materi apa? Tentang dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Apa? Komposisi enggak tahu. Habis itu ya. Di situ ya. Dekomposisi tadi memecah masalah yang besar menjadi lebih kecil. Contohnya tadi apa aja? Tentang apa? Tadi kamu dapat apa? Dapat membersihkan akuarium. Iya, membersihkan kolam ikan akuarium. Terus apa lagi? Menanam sayur, memasak, bermacam-macam ya? Iya. Ini tak slide dulu. Terus manfaat dekomposisi ini ya, menyelesaikan masalah yang besar menjadi lebih mudah. Tadi masalahnya membersihkan kolam ikan. Apa aja ya yang perlu dia lakukan? Ikannya dikeluarin dulu, terus digosok akuariumnya, terus diisi air lagi, terus dimasukkan ikannya lagi. Nanti mainannya Rafa taruh dulu. Terus penyelesaian masalah menjadi lebih teratur. Jadi tidak langsung bulat masalah besar buat selesaikan. Dibagi ya. Terus melatih pemecahan masalah yang kreatif. Ya udah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, bagaimana perasaannya kalian? Senang. Kalau senang kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri. Ice breakingnya tentang buka tutup. Pernah dengar tidak? Pernah? Gimana? Bukan. Buka tutup, bertepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa. Baleni, ulangi lagi. Gulung-gulung. Kok digulung-gulung?
Katutup. Bertepuk. Tepuk tangan lagi. Lalu digulung-gulung. Lalu Iya, boleh duduk lagi. Untuk pembelajaran selanjutnya akan Ibu bahas selanjutnya itu ini ya, pengenalan pola. Bisa dilihat di halaman 10. Kalian pelajari di rumah. Dipelajari di rumah, minggu depan kita belajar tentang pengenalan pola ya. Berdoa dulu, pulang. Ya enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya ini nanti Bu Guru bagikan lagi buat belajar di rumah ya.